Terima kasih, Bang Karni. Kebetulan ada pendukung MU keras juga di sini, Sujoyo Tejo. Tapi pendukung MU itu bedanya pendukung City. Pendukung MU itu kumpulan orang-orang yang sesat di jalan lurus. Oke, Bang Karni, gini. Saya akan membahas 4 masalah sekaligus supaya kita tahu ujungnya nanti kenapa terjadi kasus Febri. Kira-kira apa di belakangnya dan harusnya dibawa kemana. Saya ingin menyatakan, orang sering menyatakan kenapa Said Didu mendukung Prabowo. Saya bilang saya mendukung siapapun yang ingin menghentikan para pelaku perusak bangsa. Amatan saya dari 7 presiden hanya Bung Karno saya tidak membantu. Saya sampai Jokowi masih di dalam, Pak. Jadi paham betul apa yang terjadi selama 6 presiden. Dan saya ingin menyatakan bahwa baru kali ini ada presiden ke-8 yang berani menyentuh perusak bangsa. Yang saya anggap perusak bangsa adalah oligarki yang membeli dan bisa membayar semua komponen bangsa untuk dirusak. Dan ini yang disentuh oleh Prabowo. Nggak ada yang berani. Nah, itu saya menyatakan saya dukung program ini. Yang kedua, program kedua yang saya nyatakan obor pertama tadi itu melawan oligarki agar berhenti merusak bangsa. Obor kedua, dia benar-benar ini tentang pemberantasan korupsi. Berbagai kasus korupsi itu yang selama ini tidak bisa disentuh. Saya kenal namanya Reza Khalid. Gak ada yang bisa sentuh. Saya dulu waktu mempersoalkan Papa minta saham, saya dipanggil untuk berhenti. Disitulah saya berhenti, keluar dan mengundurkan diri. Karena ini gak benar, masa kita harus berhenti melawan. Nah, disentuh oleh dia. Kita tahu beberapa oligarki sekarang disentuh. Kita tahu Asabri yang susah sekali disentuh. Orang-orang yang dekat pemerintahan disentuh. Yang paling berat juga pasti Bapak paham namanya pemberantas timah. Timah itu pusat backing terbesar. Mungkin ya kalau di negara narkoba ya mungkin itulah. Disentuh oleh Prabowo. Nah, sehingga saya menganggap kalau Pak Prabowo ini bisa menyelesaikan 3 hal tadi adalah menyentuh oligarki perusak bangsa, menyentuh tentang, nah yang ketiga pengambilan aset dari oligarki. Coba bisa bayangkan Bung Karni, kasus DL Sitorus itu sudah ingkrah hampir 20 tahun, nggak ada yang berani presiden mengambil. 20 tahun. Datang Prabowo diambil tuh oleh dia. Nah, bayangkan 4, masih ingat, masih segar di ingatan kita, bagaimana dulu tim PKH, penertiban kawasan hutan, dibentuk dan dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan, oleh Jokowi. Setelah ketemu 3,3 juta hektar lahan, apa yang dilakukan adalah bahwa tolong dinegosiasikan saja dengan yang punya. Ini kan nggak benar. Sedang terjadi negosiasi supaya ini. Pada saat itu orang yang mengendalikan data itu cerita ke saya. Pada saat itu Pak Prabowo masih Menhan. Dia kasih kode. Setelah itu yang itu dipanggil oleh Pak Prabowo. Tolong perlambat itu. Karena saya tidak setuju. Sebagai menteri kan dia patuh kepada presiden dong. Saya nggak setuju cara ini. Saya mau ambil alih aset itu semua. Nah, maksudnya masih di Menhan pun dia tidak melawan. Tapi, nah akhirnya pas presiden dia jadi presiden langsung Pak bikin tim PKH baru yang di luar pemerintahan. Tim PKH ini adalah di bawah lembaga pertahanan nasional. Yang ketuanya presiden, ketua hariannya Safri. Jadi kalau masyarakat publik kenapa Pak Safri ikut itu bukan sebagai Menhan. Sebagai ketua harian Dewan Pertahanan Nasional. Nah, supaya orang, ini kecerdasan Prabowo karena kalau aparat pemerintah berarti menteri dong, harusnya menteri kehutanan atau menteri
SDM karena itu yang diterbitkan. Dan dia tahu kedua orang ini kualitasnya gitu. Sehingga pakai lembaga pertahanan nasional. Nah, jadi kalau orang menyatakan kenapa Pak Syafri Samsudin? Ya, sebagai lembaga pertahanan nasional. Nah, di situ bekerja hanya tidak sampai 1 tahun. Nah, itu sudah mengembalikan, menurut saya, mengembalikan aset negara, sawit 4,4, mungkin sampai 5 juta hektar nanti, tambang berapa, uang cash berapa, mungkin ini pengembalian korupsi terbesar di waktu terpendek seluruh presiden yang ada. Nah, itu saya berikan apresiasi. Nah sehingga kita lihat, saya menghitung-hitung Pak Bang Karni, itu kira-kira sekarang yang sudah kembali itu hampir 1.000 triliun. 1.000 triliun. Nah, saya Bang Karni untuk mengetahui ini saya tidak diam. Saya terbang ke Papua melihat apa yang terjadi yang dikritik tentang food estate. Apa yang terjadi di situ? Apakah benar bahwa film Pesta Babi itu betul? Karena kita sekarang di tingkat hati-hati sekali karena siapa tahu ada pembelokan program yang bagus. Tapi jangan lupa BGN saya kritik habis karena memang salah. Koperasi desa juga saya ini was-was nih. Sekolah rakyat juga harus was-was nih. Jadi kalau bagus. Saya baru pulang kemarin dari Bangka Belitung, ingin melihat apa yang terjadi di lapangan. Supaya Pak Bli paham, ini pertarungan masih sangat keras. Sangat keras. Walaupun dua tim Satgas di Bangka Belitung itu, ada Satgas Trisakti, ada Satgas PKH. Itu perlawanan mereka masih sangat tinggi. Apalagi saat munculnya kasus Febri. Mereka tepuk tangan dan perlawanan makin tinggi lagi. Jadi saya mengingatkan, benar Pak Mahfud tadi menyatakan, Presiden harus ambil alih ini. Karena sekarang bukan Febri yang diserang. Ingat 2 hari terakhir ini Bang Karni, yang muncul itu sudah muncul meme dan pernyataan bahwa emas yang di rumahnya Febri dan uang di rumahnya Febri adalah uangnya Syafri Samsudin. Saya ditanya orang, menurut saya puluhan tahun sama dia, saya ketawa saja. Karena saya tahu betul karakter Syafri Samsudin. Tapi nggak apa-apa, biarin aja biar makin muncul. Dan yang menariknya Bang Ginting, Saudara Ginting ini, yang menyebarkan itu semua, akun-akun yang paling menyebarkan, akun yang ada Nusantaranya. Pak Bli sudah paham akun-akun Nusantara itu. Jadi saya menyatakan ini Pak Prabowo memang udah harus hati-hati. Maksudnya Oslo ya? Ya. Maksudnya Oslo begitu? Ya itulah geng dari sana lah. Jadi saya menyatakan pada saat saya ketemu Pak Presiden Prabowo tanggal 30 Januari, saya tahu Pak Susno hadir, saksi mata, Pak Prabowo, Bapak sudah di titik to kill or to be kill. Dibunuh atau membunuh. Dan saya sekarang menyatakan kasus Febri Ardiansyah ini udah kasus to kill or to be kill. Ini puncak dari to kill or to be kill. Jadi kalau Pak Prabowo masih tidak tegas, maka bersamaan dengan safari Solo ke seluruh. Berarti yang jatah 2 tahun dari katanya dari Pak Jokowi benar? Jatah 2 tahun untuk Prabowo? Ini kemungkinan. Nah itulah saya katakan, titik balik Pak Prabowo saya harapkan selesai di Agustus. Karena Bapak hanya dikasih jatah, kata Dr. Koni, hanya 2 tahun. Berarti Oktober. Jangan sampai Bapak itu benar terjadi. Oktober Bapak sudah di-kill. Nah saya berkali-kali menyatakan, problem besar Pak Prabowo adalah otaknya Rambo, hatinya Rinto. Itu problem besar. Padahal pada saat dibutuhkan Rambonya itu yang keluar, bukan Rintonya. Nah ini saya nggak tahu skenario Allah seperti apa. Nah saya sih berharap, kan ini problem kita selalu. Pada saat mencapai puncak, nah problem kita pertama selalu itu adalah setiap ada orang yang ingin tegas memberantas korupsi, itu buru-buru semua bergerak untuk mencari kesalahan orang itu.
bukan mendukung langkah dia. Bahwa ada salahnya mungkin ya. Jadi FA ini korban maksudnya. Saya tidak melihat, saya hanya menyatakan FA mulai berani kan masih di waktu saya Jokowi. Pada saat Asabri, itu yang disentuh pertama. Dan Asabri pasti bisa disentuh kalau ada izin Menhan. Menhan saat itu adalah Prabowo. Prabowo Menhan saat itu. Ya Bapak penyidik pasti nggak mungkin bisa menyentuh Asabri dengan nilai 2,3 triliun. Saya lihat sebagai Jampitsus dan sebagai ketua pelaksana PKH, aset yang dikembalikan memegang jabatan itu mendekati 1.000 triliun. Sekitar 1.000 triliun yang dikembalikan karena ada pemimpin yang semangat. Mungkin juga dia semangat karena dukungan Prabowo yang sangat kuat. Dukungan Safri yang sangat kuat sehingga Febri juga. Ya tapi kalau saya disuruh mungkin juga nggak seberani saya Febri. Gitu kan. Karena saya nggak tahu kasus-kasus hukumnya. Jadi saya ingin menyatakan, ya saya prinsipnya sih begini. Kalau kita sedang ada iblis yang kita mau bunuh, dan ada setan yang ingin menemani kita membunuh iblis itu, gak apa-apa kita temani dulu setan itu, karena dia pasti lebih cepat membunuh iblis itu daripada kita. Setelah iblisnya mati, kita perang lagi sama setannya. Bukan berarti memaklumi setannya. Kita bunuh dulu iblisnya bersama setan itu, baru setelah iblisnya mati, setan ini kita. Kecuali setannya udah tobat. Siapa tahu ada setan tobat kan. Nah, Tapi begitu iblis mati, bukannya kita berhutang budi pada setan? enggak juga Pak, kan setannya mungkin sudah tobat Pak, karena iblisnya udah ada temannya gitu kan. Jadi saya hanya mengatakan sekarang begini. Saya berharap kasus Febri Ardiansyah ini tidak mematikan obor yang sedang dinyalakan oleh Prabowo. Satu, obor pemberantasan korupsi itu tidak boleh mati gara-gara kasus ini. Obor tentang pengembalian sumber daya alam yang sudah dirampok oleh oligarki itu juga tidak boleh mati. Tim PKH yang sedang diserang itu kita harus bantu. Karena ini adalah paling ditakuti oleh oligarki. Yang ketiga adalah obor menyentuh perusak bangsa ini, yaitu kaum oligark hitam yang merusak bangsa ini begini. Negara ini pemimpin kita mulai di awal tuh ada oligarkinya. Bung Karno ada yang Markam yang menyumbang emas. Tapi kan oligarkinya tidak merusak negara. Nah pada saat Pak Harto kita semua kenal ada Lim Siliong apa segala. Tapi saya menganggap dia tidak ikut mempengaruhi kebijakan. Dia hanya sebagai terbatas tidak masuk ke mempengaruhi kebijakan. Nah ini dia sudah mempengaruhi Pak. Siapa yang bisa menjadi gubernur Bangka Belitung kalau tidak di backup oleh mereka? Nggak mungkin. Gubernur, bupati kalau nggak backup mereka itu ya saya pasti pasti betapa mengalami susahnya menjadi anggota DPR kalau tidak. Nah kalau mau melawan mereka itu kan ini semua menjadi susah gara-gara ada kelompok oligarki hitam yang memang merusak negara. Oke Pak, itu saya pikir ini saya. Jadi saya pesan terakhir, kasus Febri Ardiansyah gunakan untuk menambah menyalanya 3 obor untuk memperbaiki negeri ini. Terima kasih Bang Karim. Jadi Febri ini salah satu obor. Saya menyatakan, saya tidak bisa. Saya menyatakan saat ini dia salah satu obor karena dia buktikan dengan hasilnya. Hasilnya Pak Karni saya di dalam, Bapak di dalam. Tidak mungkin orang bisa menyentuh kasus besar itu kalau bukan pemberani dan dijadikan obor oleh penguasa. Tidak mungkin. Kasus besar itu, Pak Sritek, kita tahu siapa dekatnya. Oligarki, mohon maaf aja yang dekat dengan kekuasaan. Dan dihajar di saat masih Pak Jokowi berkuasa loh Pak. Bukan pada saat, artinya ada keberanian untuk membuka itu semua. Jadi saya menghargai perjuangannya dia, tapi saya menyatakan bukan berarti memaklumi kesalahan. Gitu loh Pak. Bukan berarti kalau ada kesalahan. Oke, kalau memang saya gimana menjelaskan Pak City kan, Manchester City. Oke, Pak Prabowo obor pemberantas,
Tapi saya selalu susah menjelaskan di kampus-kampus dan di Jancukers, gimana dengan KDMP? Kalau misalkan nilainya 1,7, katanya yang turun ke kontraktor katanya ada yang dapat 600, ada yang dapat 900 gitu. Bagaimana dengan MBG? Perlu waktu sekian tahun. Itu apa kita bisa menyebut Pak Prabowo Saya itu gitu loh. saya selalu menyatakan, Pak, saya waktu ketemu Pak Susno lagi saksi, Pak, saya percaya niat Bapak 1000%. Tapi saya frustrasi dan bisa gila dengan cara Bapak. Jadi salahnya dieksekusi. Dan mohon maaf, orang-orang sekitar Prabowo memanfaatkan psikologi Prabowo. Bahwa hatinya rinto dan dia suka selalu jumlah besar, waktu cepat. Nah, saya selalu menyatakan kegagalan Prabowo adalah di staffing, memilih orang. Yang kedua, di organizing, karena dianggap semua bisa dikendalikan dengan perintah. Yang keempat, controlling, Pak. Itulah yang dimanfaatkan orang. Seperti itu saya katakan, Pak Prabowo, Bapak saatnya kalau dengan 3 obor tadi, Bapak butuh orang bersih yang berani membersihkan. Bukan para orang yang hanya tukang memuji-muji. Itu menurut saya yang harus dilakukan. Pak Said, informasi yang sangat bagus ya yang Bapak sampaikan. Tadi 1.000 triliun dari PKH. Kalau itu 1.000 triliun kalau itu benar adanya, kita tidak defisit ke APBN kita sampai semester pertama saja sudah 300 ya. Jadi itu. Yang kedua tentang ASABRI. ASABRI ini adalah pintu masuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh FA. Korupsi di atas korupsi. Jadi yang informasi beredar itu dari membuka pintu dari ASABRI, duit ASABRI itu 10 triliun lebih yang diselewengkan, kemudian dibelikan oleh Bini Cokro saham di perusahaan tambang di Kalimantan, dan saham itu dilelang oleh FA jauh di bawah harga, hanya dilelang sekitar 1 triliun. Dan yang memenangkan adalah suatu perusahaan yang baru dibentuk seminggu sebelum lelang. Dan itu pun duitnya ngutang di bank. Nah ini pintu masuk itu yang dipakai oleh aparat penyidik. Dan itu sudah dilaporkan ke kejaksaan oleh sebuah lembaga civil society. Dan dilaporkan juga kepada Jamwas. 3 perkara ini, yaitu Jamwasnya kebetulan yang sekarang merangkap sebagai PLT sebagai Jampitsus. Sudah dilaporkan ke DPR, sudah dilaporkan ke KPK sekian tahun yang lalu pada saat menangani perkara ini. Pada saat Febri menangani perkara ini. Nah ini informasi dari Ordal ya yang menangani perkara itu. Ya, mohon nggak usah dilakukan karena saya bukan jujur bicara Febri Pak. Dan saya juga nggak tahu itu. Jadi pasti saya nggak bisa jawab. Tidak, ini artinya jadi maksud saya tidak membantah punya Bapak. Jadi punya maksud Bapak bagus sekali. Jadi kalau Bapak nanyakan itu pasti saya bilang saya nggak tahu. Karena saya bukan jubirnya Febri. Tidak. Karena Bapak bukan juru bicara, tapi kita membandingkan sebagai 2 data. Yang satunya data penyelidikan dan data di sidang pengadilan begitu adanya. Nah Bapak menguasai data itu juga. Nah ini berarti ada bias data di luar gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Tidak perlu dijawab Pak. Punya Bapak benar gitu. Punya Bapak benar. Pemirsa, yang bagi saya jelas hanya satu. Bicara barusan tidak hanya pendukung Club City, bukan MU. Ternyata pendukung Prabowo. Saya sekarang Pak dikasih gelar Terwo Pak. Ternak Wowo gitu. Tapi tolong sampaikan kepada fans, saya mengagumi Pak Prabowo, tapi kalau beliau bisa berpidato di depan koruptor yang ditembak mati, bukan di depan barang bukti, bukan di depan barang bukti tumpukan. Saya sedih lihat presidenku kok pidato di depan barang bukti yang nggak ada terdakwanya gitu.